Dan di sini Anto bertanya pelan-pelan ke Upi. Pi, emang ada apa sih Pi? Tadi lu bilang barusan. Iya toh, tapi diem-diem aja ya. Jadi gua ngambil Edelweiss di atas tadi, sama ngambil botol di tempat sajen yang di dekat pos 4. Gila lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan sejahtera dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk kalian selalu menjaga protokol kesehatan, karena dengan situasi seperti ini. Dan dalam kesempatan kali ini pun, gue Jambe sendiri di sini tanpa narasumber, karena pada kesempatan kali ini, gue akan coba menceritakan kisah mistis dari seorang pendaki bernama Upi pada tahun 2008 di Gunung Slamet. Dan sebelum masuk ke videonya untuk menceritakan kisah Upi ini, jangan lupa buat teman-teman selalu subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan terima kasih juga atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama, teman-teman, gue coba ceritain kisah pendakian dari Upi. Jadi, kisah pendakian Upi ini berawal dari Upi ini ikut Cispala di daerah Jakarta Selatan. Dan untuk mencapai jenjang organisasinya, si Upi ini harus melakukan ekspedisi untuk pengambilan nomor anggotanya. Singkat cerita, akhirnya dia dengan beberapa temannya berjumlah 6 orang dari sekolah itu memutuskan untuk melakukan pendakian gunung ke daerah Jawa Tengah nih, dengan memikirkan budget yang lebih rendah. Namun mereka harus memiliki pendamping senior, dan saat itu mereka masih bingung siapa ya pendamping seniornya. Dan akhirnya waktu itu setelah mereka menelpon, berkomunikasi dengan beberapa senior, adalah 3 senior mereka yang bernama Santoso, Teddy, dan Ari. Bang Teddy, Bang Santoso, dan Bang Ari ini kebetulan mereka satu angkatan nih, dan mereka sedang kuliah di Unsud di daerah Purwokerto sana. Unsud ini adalah Universitas Sudirman, dan kebetulan juga seniornya ini anak Mapala di sana, jadi mereka tinggal di Sekret Mapala Unsud waktu itu. Singkat cerita, Upi dan teman-temannya sudah memesan tiket kereta api untuk tujuan Purwokerto. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk janjian di stasiun Senen pada waktu keberangkatan nanti. Akhirnya tibalah waktu keberangkatan. Mereka semua dari rumah masing-masing, jumlahnya 6 orang, mereka langsung janjian di stasiun Senen pada waktu itu. Sesampainya di stasiun Senen ini, mereka langsung ke kereta yang mereka akan tumpangi. Mereka langsung naik ke kereta dan mereka langsung memilih tempat duduk sesuai pesanan karcis yang mereka beli sebelumnya. Dengan sebelumnya memasukkan keril ke atas tuh yang ada tempat buat tas di atas itu. Akhirnya mereka duduk masing-masing. Jam setengah 8 malam akhirnya mereka berangkatlah dari stasiun Senen menuju Purwokerto. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Purwokerto itu pukul jam 1 malam. Dan dari stasiun Purwokerto mereka mencarter mobil untuk ke Sekret Mapala Unsud.
Akhirnya mereka menemukan mobil untuk mereka charter ke Secret Mapala Unsut. Mereka berangkatlah dari stasiun Purwokerto ke Unsut tersebut. Sesampainya di Unsut, mereka langsung menelpon ketiga seniornya mereka. Bang, gue udah sampai nih bang. Oh di mana Pi? Gitu. Akhirnya dia bilang, gue udah di depan Secret lu bang, kebetulan gitu. Dan akhirnya mereka bertemu dengan senior mereka. Setelah mereka bertemu dengan ketiga senior mereka, akhirnya mereka bercakap-cakap lah, apa kabar bang? Udah berapa lama nih kita nggak ketemu, ngobrol-ngobrol lah sebentar. Dan akhirnya mereka memutuskan jam 3 pagi itu untuk istirahat. Karena keesokan harinya mereka harus bersiap-siap lagi menuju gerbang pintu Baturaden. Nah, kisaran jam 8 pagi, ternyata mereka sudah bangun nih, ke 6 orang tadi yang dari Jakarta, Upi dan teman-temannya. Namun, ketiga seniornya udah nggak ada nih di Secret. Mereka kaget, kemana ya? Dan akhirnya setelah mereka mencari-cari, tibalah ketiga senior mereka dan membawa sarapan pagi untuk mereka. Akhirnya mereka sarapan pagi dengan nasi bungkus yang udah dibawa ketiga seniornya. Dan setelah mereka makan, seniornya bilang, mobilnya udah gue pesen ya di depan, gue charter untuk kita berangkat ke Baturaden. Jadi mereka memutuskan untuk ke Slamet ini via Baturaden. Dan kebetulan juga ketiga seniornya ini udah pernah nih lewat Baturaden, jadi mereka udah gak khawatir lagi karena ada seniornya nih yang udah pernah naik ke sana. Singkat cerita, akhirnya mereka jam 9 pagi berangkat dari Unsut menuju pintu gerbang Baturaden. Mereka jalan, itu selama perjalanan mereka coba bertanya-tanya, bang, gimana sih treknya, gimana sih ininya, ini. Walaupun mereka sebelumnya udah ngobrol-ngobrol via telepon. Namun di sini mereka memastikan lagi untuk trek-treknya, pos-posnya. Sesampainya di sana, mereka langsung turun dan coba mengangkat keril mereka yang udah ditaruh di atas mobil. Akhirnya mereka pakai masing-masing. Di sini untuk teman-temannya Upi berjumlah 6 orang, itu ada 3 perempuan dan 3 laki-laki. Jadi jumlah pendakian ini ada 9 orang. 6 laki-laki, 3 perempuan. Dan ternyata salah satu perempuan ini bernama Ayu sedang haid waktu itu. Dan dia baru mengetahui haid ini setelah bangun paginya di Secret itu. Namun si Ayu nggak berani bilang nih, karena Ayu berpikir kalau gue bilang, gue takutnya nggak boleh ikut nih dalam pendakian ini. Padahal gue pingin banget ikut dalam pendakian ini. Dan selain gue belum pernah ke Slamet, gue juga harus dapat nomor anggota setelah pendakian ini. Pikirnya Ayu tuh seperti itu. Dan akhirnya mereka setelah turunin keril masing-masing dari mobil, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 1. Jadi waktu itu, pada tahun 2008, Gunung Slamet ini belum ada pos simaksinya, menurut keterangan dari Upi ini. Jadi waktu itu mereka hanya mengikuti seniornya ke pos 1-nya. Jadi sebelum pos 1 ini, Upi bilang mereka harus melewati jalan setapak. Setelah melewati jalan setapak ini, mereka menuju sebuah pancuran bernama Pancuran Pitu. Pancuran Pitu ini itu ada sedikit jalan ke dalam. Itu menuju trek ke pos 1. Setelah mengikuti seniornya ini, mereka berjalan dan sampailah mereka sebuah sungai kecil dan sebuah tanjakan yang agak terjal nih. Mereka melewati itu semua. Akhirnya setelah perjalanan selang 1 jam lah, mereka sampailah di pos 1. Itu kisaran jam 12 siang. Jam 12 siang mereka sampai pos 1 dan mereka beristirahat sebentar. Sekedar minum dan makan makanan kecil mereka. Selang setengah jam itu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Setengah satunya mereka melanjutkan perjalanan itu menuju pos 2.
Untuk menuju pos 2 ini jalur udah mulai rapat nih. Jalur udah mulai terjal nih. Karena pada tahun 2008 itu keadaan pohon-pohon di Gunung Slamet ini memang padat dan rapat. Dan akhirnya UPI melanjutkan perjalanan ke pos 2. Namun, di tengah-tengah perjalanan dari pos 1 ke pos 2, Ayu ngedrop dengan kondisi yang sangat lemah. Akhirnya di situ pun Bang Santoso bilang ke UPI sebagai ketua tim ekspedisi ini, "Pi, tolong bawain keril si Ayu deh, biar Ayu jalannya agak cepetan gitu. Karena Ayu udah ngedrop banget nih." Dan di situ pun UPI mengiyakan, "Ya udah deh Bang, gue bawain." gitu. Dan akhirnya keril UPI di belakang, kerilnya si Ayu di depan. Jadi dia bawa 2 keril nih, depan dan belakang. Akhirnya mereka berjalan lagi nih. Dari setelah tukar keril tadi, mereka berjalan dan Ayu ini dengan posisi lenggang, nggak bawa keril lagi. Mereka jalan nih menuju pos 2. Sesampainya di pos 2 itu jam sudah menunjukkan jam 3 sore. Sampai jam 3 sore ini, akhirnya sampai pos 2 ini, si Bang Teddy bilang, "Pi, di sini ada mata air nih, di sebelah sana. Lu coba cek, lu ambil air deh buat kita untuk di pos 3 nanti," gitu. Dan akhirnya si UPI ngajak si Anto, salah satu temannya dari Jakarta, untuk mengambil air. Akhirnya Anto dan UPI membawa dirijen nih, masing-masing dirijen, dan Anto membawa beberapa botol untuk persediaan air selama pendakian ini. Akhirnya mereka mencari, dapatlah sebuah mata air dan diisi air lah di sini. Selama pengisian air ini nggak lama sih, paling setengah jam lah, mereka akhirnya balik lagi ke pos 2. Sampai di pos 2 ini, akhirnya mereka packing lagi nih dengan air yang sudah terisi air dari mata air. Dan mereka melanjutkan perjalanan lagi itu kisaran jam 4-an. Mereka melanjutkan perjalanan lagi ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 ini, trek pun nggak jauh beda dengan dari pos 1 ke pos 2. Jadi trek ini benar-benar berat banget gitu. Karena trek di situ benar-benar terjal gitu. Dan di sini pohon lebih rapat lagi. Dan di sini pun hawanya agak berbeda menurut UPI. Di sini hawanya lebih dingin dan anginnya terasa berbeda. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Setengah 6 mereka baru sampai di pos 3. Itu keadaan udah mulai gelap tuh. Keadaan mulai gelap, akhirnya mereka mengeluarkan senter masing-masing. Dan untuk membangun tenda ini, akhirnya mereka bersama-sama nih. Dan salah satunya, cewek-ceweknya menyiapkan perlengkapan masakan. Dan cowoknya beberapa menyiapkan tenda. Jadi di sini UPI dan rombongan membangun 2 tenda. 1 tenda berisi 5 orang, 1 tenda berisi 4 orang. Akhirnya setelah tenda terbangun, mereka menyiapkan peralatan masak dan akhirnya mereka masak pada malam itu. Selesai masak-masak pukul jam 7 malam, mereka di sini berdiskusi. Untuk besok paginya kita sampai jam berapa ya? Karena kondisinya ketika mereka melakukan pendakian Gunung Slamet via Batu Raden ini, tenda yang mereka tinggali ini harus ditinggal di pos 3 ini dan mereka melanjutkan dengan lenggang. Akhirnya setelah berdiskusi agak lama, diskusi itu memberikan jawaban kalau mereka harus bangun jam 3 pagi untuk siap-siap summit attack ke puncak Slamet. Dan akhirnya mereka jam setengah 9-an baru bisa istirahat tuh. Mereka masuk ke tenda masing-masing. Nah, setelah itu mereka beristirahat. Namun, keanehan mulai terjadi di sini. Jam 11 malam, Ayu terbangun. Karena di sini Ayu mendengarkan langkah-langkah kaki yang begitu banyak, kayak pendaki-pendaki yang naik turun gitu loh. Padahal dari berangkat awal sampai di pos 3 ini, UPI dan rombongan ini hanya satu rombongan, nggak ada pendaki lain. Nah, setelah itu mendengar suara derak langkah kaki,
Ayu pun memberanikan diri untuk membuka tenda karena penasaran. Dia buka tenda sedikit, ternyata nggak ada apa-apa di luar. Nggak ada apa-apa di luar, namun angin itu masuk ke dalam tenda dan membuat Ayu semakin dingin. Dan membuat Ayu makin merinding. Dan akhirnya Ayu langsung tutup buru-buru tenda tersebut, langsung nutupin mukanya pakai sleeping bag. Setelah pakai sleeping bag, Ayu di sini berdoa. Ayu di sini berdoa semoga nggak terjadi apa-apa dan suara derap langkah itu segera pergi. Namun selang-selang berdoa, suara derap langkah ini belum pergi-pergi juga. Dan Ayu mencoba memejamkan matanya agar bisa tertidur. Dan Ayu pun bisa tertidur malam itu. Akhirnya mereka semua terbangunlah pagi itu. Mereka terbangun dengan kondisi mata masih mengantuk nih semuanya. Dan akhirnya Upi berniat pada malam itu membuat kopi lah buat teman-temannya biar agak segera nih. Dan akhirnya Upi membuat kopi dan sedikit makanan ringan untuk cemilan sebelum mereka summit attack. Nah, selang setengah jam setelah semua packing, 3:30 mereka berangkatlah semua dan meninggalkan tenda yang mereka bangun sebelumnya. Dan mereka meninggalkan tenda 3:30 menuju pos 4. Nah, untuk perjalanan menuju pos 4 ini, trek yang mereka laluin ini lebih terjal karena di sini mereka harus melewati gorong-gorong gitu, sebuah lubang dan mereka harus masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalamnya pun mereka harus ngerangkak gitu. Dan selang 3 jam, kisaran jam 7 pagi, setelah menempuh perjalanan yang sangat terjal tadi, baru sampailah mereka di pos 4. Di pos 4 mereka istirahat sebentar nih. Mereka hanya makan makanan ringan dan gak masak waktu itu karena mereka memikirkan trek yang mereka lalui masih jauh nih untuk ke pos 5 dan puncak. Akhirnya dari pos 4 ini mereka melanjutkan perjalanan lagi jam 8 pagi. Jadi mereka istirahat selang 1 jam lah di situ. Mereka istirahat di situ, setelah itu mereka perjalanan jam 8 ke pos 5 atau biasa kita kenal Pelawangan. Nah, setelah mereka melakukan perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ini, lama-kelamaan pohon yang tadinya rapat nih udah mulai agak pendek-pendek nih. Atau biasa kita kenal banyak pepohonan cantigi. Nah, sampainya di pos Pelawangan atau pos 5 ini, itu kisaran jam 9. Jam 9 mereka sampai di pos ini. Di sini, kondisi Ayu lagi-lagi emang ngedrop gitu. Dan Bang Teddy dan Bang Santoso bilang, ini gimana nih, Ayu kondisinya lemah banget. Dan mereka bilang ke Ayu, Ayu masih kuat nggak? Ayu masih kuat nggak buat naik ke puncak? Dan Ayu pun di sini bilang, insya Allah bang, gue masih kuat. Tapi maaf bang, sebenarnya gue kayak gini karena gue lagi haid. Dan di sini pun seniornya kaget. Kok nggak ada yang bilang ke seniornya ini kalau misalkan Ayu lagi haid? Dan teman-temannya pun kaget kalau Ayu lagi haid karena mereka semua pun tidak mengetahui kalau Ayu ini lagi haid. Akhirnya setelah mereka mengetahui Ayu lagi haid, mereka cuma bilang ke Ayu, Ayu jangan dipaksain. Kalau misalkan Ayu mau istirahat di sini, ya udah istirahat di sini dulu, nggak usah diterusin untuk sampai ke atas. Akhirnya Ayu pun dengan keras kepala bilang, enggak, gue harus naik karena gue harus menyelesaikan ekspedisi ini. Ayu bilang gitu. Akhirnya pun Ayu ikut naik ke atas dari pos 5 Pelawangan ini. Mereka berjalan itu sekisaran jam 9:30 ya. Jam 9:30 pagi mereka jalan melewati batu-batuan pasir dan mereka harus melewati trek pasir. Namun di sela-sela trek pasir ini, si Upi menemukan sebuah batu agak besar sih, nggak terlalu besar. Itu kayak batu cincin, warnanya merah. Jadi yang sering dipakai buat cincin nih, kayak batu-batu kayak gitu, batu-batu alam. Dan Upi melihat ada batu nih merah bagus.
Dia ambillah dia dan dimasukkan ke tas kecilnya dia. Dan setelah dia masukin tas kecilnya dia langsung lanjut perjalanan ke atas. Dan gak ada yang mau tahu ini kalau Upi mengambil sesuatu dari trek menuju puncak ini. Sesampainya di puncak itu sekitar jam 12 siang. Udah panas terik banget dan bau belerang menyengat banget nih di sini. Akhirnya semua pun memutuskan, yuk kita nggak usah lama-lama, yang penting kita foto di puncak dan melanjutkan turun ke bawah. Mereka dari puncak ini, mereka melanjutkan turun ke pos 5. Namun sebelum turun ke bawah pos 5 ini, seniornya bilang, Upi nanti sampai pos 5 Pelawangan tolong cari tempat makan siang ya. Jadi cari dataran yang agak cukup buat makan siang. Dan akhirnya di sini pun Upi turun ke bawah. Sesampai di bawah pos 5 ini dia mencari tanah dataran untuk makan siang gitu, karena mereka belum makan siang nih gitu. Sampai pos Pelawangan mereka menyiapkan makan siang dan mereka masak-masak di situ. Namun di sela-sela masak Upi izin kencing. Upi izin kencing dan dia bilang, "Bang, gue kencing sebentar ya di sana," gitu. Ternyata Upi nggak kencing. Dia emang udah ada niatan untuk mengambil edelweiss di kisaran gitu. Upi berniat mengambil edelweiss itu semenjak berangkat gitu. Namun nggak mungkin dia mengambil edelweiss itu. Kalau ketahuan seniornya pasti dia dapat hukuman. Setelah izin kencing itu, akhirnya dia ngambil edelweiss dan akhirnya dia gabung lagi nih sama seniornya yang udah masak-masak buat makan siang. Setelah itu jam 2 siang selesai masak-masak. Di situ pun seniornya bilang, "Ini gimana nih kondisi Ayu yang seperti ini?" gitu. Gak mungkin kalau misalkan kita terus-terusan sama-sama untuk ke bawah. Yang ada kita sampai bawah bisa kemalaman. Seniornya bilang gitu. Seniornya bilang, "Ya udah gini aja. Gua turun duluan sama Bang Teddy, Bang Santoso, dan mereka bertiga turun untuk merapihkan tenda di pos 3. Nah, setelah di pos 3 ini kita packing, kalian turun tuh udah tinggal angkat keril." Niatan seniornya seperti itu. Dan Upi bertanya, "Bang, berarti nanti kita ketemuan di pos 3 atau di mana, Bang?" Seniornya bilang, "Kita ketemuan di pos 2 aja deh. Tapi kalau bisa kalian jam 7 udah sampai pos 2 ya. Karena biar kita buat spare istirahatnya lebih lama." Seniornya bilang gitu. Dan dari pos 2 ini turun ke bawah juga udah nggak terlalu jauh menurut seniornya. Akhirnya semua pun mengiyakan dan di sini pun terpisah menjadi 2 tim. 3 orang dan 6 orang. Seniornya dan Upi. Karena seniornya beranggapan dengan trek turun ke bawah ini jelas banget kok treknya dan tinggal turun ke bawah gitu. Dan akhirnya mereka terpisah. Seniornya turun duluan nih ke pos 3. Dan seniornya ini udah meninggalkan Upi dan rombongannya. Upi pun berjalan dari pos 5 ini menuju pos 4. Mereka berjalan sampai akhirnya mereka sampai di pos 4 itu jam 4 sore. Namun sebelum sampai pos 4 ini ada sesajen. Dan sesajen itu ada botol wine yang tutupnya kayu, bentuknya kecil sih. Dan ini bikin penasaran Upi. Upi berniat untuk mengambilnya lagi. Karena Upi ini sweeper paling belakang, akhirnya dia coba diam-diam mengambil botol wine yang ada di sesajen itu. Diambillah dia, dimasukin tas. Dan teman-temannya tidak melihat kondisi yang dialami oleh Upi dengan mengambil botol tersebut. Akhirnya Upi melanjutkan perjalanan ke pos 4. Sesampainya di pos 4, jam 4 sore, itu keadaan udah mulai gelap nih. Udah mulai gelap. Akhirnya mereka di sini udah beristirahat sebentar, nggak lama-lama kok. Namun kondisinya jam 4 itu langit tuh udah mulai gelap karena kondisinya pohon di situ rapat-rapat. Akhirnya mereka mengeluarkan senter yang mereka bawa semalam. Namun ketika mereka ngeluarin senter yang mereka nyalakan tuh nggak nyala, mati semuanya. Dan mereka lupa bawa baterai cadangan dari Jakarta.
Dan akhirnya mereka berpikir pakai apa ya? Oh iya, ternyata si Upi ini ingat, oh iya gue kan ada HP. Jadi pada zaman itu mereka punya HP merek jadul lah, kalian tahu lah. Jadi bentuknya kotak kecil gini dan di situ ada senternya. Dan hanya ada salah satu temannya yang punya. Karena mereka semuanya yang lain nggak bawa HP, ditinggalin di pos 3 tadi. Dan akhirnya dengan bermodalkan 2 senter tadi, depan dan belakang, mereka berjalan nih dari pos 4 ke pos 3. Saat perjalanan pun hawa tuh semakin dingin karena kondisi medan yang pohon rapat-rapat tadi dan kondisi yang lebih gelap. Akhirnya sampailah mereka di pos 3 itu maghrib, sekitaran jam 6. Sesampainya di pos 3, mereka melihat keril yang mereka pakai itu sudah di packing oleh seniornya yang sudah turun duluan ternyata ke pos 2. Namun mereka berpikiran, kita istirahat dulu deh, ini trek berat banget gitu, kata teman-teman UPI. Dan UPI sendiri pun menyadari trek waktu itu memang berat banget via Batu Raden ini. Setelah mereka beristirahat agak lama, kisaran jam 7 malam, mereka melanjutkan perjalanan untuk ke pos 2. Mereka berpikiran untuk ke pos 2 ini ya paling lama 1 jam lah sampai di pos 2. Dan mereka kan janjian jam 7 malam. Mereka mungkin telat sekitar 1 jam lah, jam 8 baru sampai pos 2. Pikiran mereka seperti itu. Ternyata setelah mereka melewati trek demi trek, jalur demi jalur, ternyata sampai jam 11 malam mereka terus berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya mereka menemukan 12 jalur nih, jalur kanan dan jalur kiri. Mereka bingung, kok kita sampai jam 11 malam ini kok belum menemukan ya trek yang buat ke pos 2, padahal kita harusnya jam 8 udah sampai pos 2 nih. Dan akhirnya mereka di situ berdiskusi trek mana yang mereka akan pilih, jalur kiri atau jalur kanan. Akhirnya mereka memutuskan ke jalur kiri karena mereka berpikiran di jalur kiri ini trek yang mereka lihat itu lebih luas nih dan lebih jelas. Dan akhirnya mereka semua memasuki jalur yang sebelah kiri dibandingkan jalur yang sebelah kanan tuh lebih sempit dan lebih rapat gitu. Dan akhirnya mereka berjalan nih lewat jalur kiri, jalan, dan lama kelamaan itu jalurnya makin sempit ternyata, yang tadinya besar. Dan di selang-selang mereka jalan, di sebelah kiri semak-semak itu ada sosok, ya sosok seperti perempuan lah. Mungkin kalian biasa menyebutnya kuntilanak lah. Itu seperti mengintip dari balik pohon kayak gitu. Jadi perempuan ini, sosok ini mengintip dari kejauhan, dan di situ pun hanya Ayu yang menyadari adanya sosok kuntilanak ini. Dan Ayu pun di situ hanya terdiam. Ayu pun tertunduk karena dia takut banget. Itu sosok kelihatan banget gitu. Dan sedari tadi kuntilanak itu hanya mengintip saja. Dan akhirnya mereka lama kelamaan jalur yang mereka tempuh ini ternyata buntu, nggak ada jalur kanan kirinya lagi, tutupin semak-semak semua dan nggak kelihatan trek lagi. Akhirnya di sini mereka balik arah lagi ke pertigaan yang tadi mereka jalur yang temukan di awal. Akhirnya mereka balik arah lagi. Itu jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Jam 12 malam mereka masih di pertigaan jalur yang mereka tempuh tadi. Upi cuman bilang, apa ini salah gua ya? Dan teman-temannya nanya, salah apa Pi? Enggak jadi. Upi mencoba menyembunyikan apa yang dia pikirkan. Jadi di sini Upi berpikiran, apa salah gua yang ngambil Edelweiss? Apa salah gua ya ngambil botol yang di sesajen tadi?
Dan di sini Anto bertanya pelan-pelan ke Upi. Pi, emang ada apa sih Pi? Tadi lu bilang barusan. Iya toh, tapi diem-diem aja ya. Jadi gua ngambil Edelweiss di atas tadi, sama ngambil botol di tempat sajen yang di dekat pos 4. Gila lo. Dan Upi mencoba menenangkan Anto supaya tidak keras-keras agar teman-temannya tuh nggak mendengar obrolan mereka berdua. Dan akhirnya si Anto pun di sini mencoba menyimpan rahasia tersebut dari teman-temannya. Akhirnya mereka berjalan lagi nih, melewati trek sebelah kanan yang sebelumnya mereka belum laluin. Akhirnya di situ jam 1 malam mereka mencoba lewat jalur yang sebelah kanan. Dan di sini pun lagi-lagi trek makin menyempit dan nggak jelas. Mereka bingung harus kayak gimana. Sedangkan jam waktu itu udah 1:30 setelah mereka jalan. Akhirnya jam 2:30, selang berapa lama berjalan, mereka semua udah lelah banget gitu. Dan akhirnya mereka mencoba stay di situ. Mereka bangun tenda di situ dengan memaksakan tempat gitu. Padahal tempatnya nggak cukup nih buat satu tenda, mereka paksakan bangun tenda di trek yang sempit itu. Akhirnya mereka di sini bangun tenda berkapasitas 4 orang ya, dan mereka setelah bangun tenda mereka nggak masak lagi karena udah kecapean. Dan di sini tenda yang instruksi 4 orang diisi 6 orang, dan di sini Anto nggak bisa banget tidur. Dan akhirnya dia coba keluar tenda, tapi coba bangunin Upi juga. Pi bangun Pi. Iya kenapa? Bangun dulu. Akhirnya Anto coba majak Upi keluar. Udah deh, ini gue penasaran, trek ke bawah masih jauh nggak ya? Yuk cek sama gue yuk. Anto bilang gitu ke Upi. Upi pun ya udah ayo cek yuk gitu. Mereka mencoba cek ke bawah dengan harapan pos 2 tuh udah nggak terlalu jauh dari situ. Dan akhirnya mereka berjalan dengan senter HP yang mereka bawa. Dan akhirnya mereka berjalan. Namun di sini pun mereka malah menemukan satu pohon besar yang melintang di jalur. Dan Anto pun di sini bilang, nih makin gak jelas nih treknya nih. Udah deh balik lagi aja. Akhirnya mereka balik lagi ke tenda yang mereka buat tidur. Namun dengan posisi yang udah gak muat tadi, akhirnya mereka mencoba tidur di luar dengan menarik matras yang ada di dalam dan mereka pakai buat tidur di luar tenda. Waktu itu jam sudah menunjukkan jam 3:30 lah. Jadi mereka nggak lama dari tenda itu balik dan langsung tertidur di malam itu. Dan di selang-selang Upi mau tidur tadi, terdengarlah suara bisikan di telinga Upi. Kembalikan. Dan itu terus-terusan tuh di kuping Upi. Upi pun sampai bilang, ini kenapa sih, ada suara apa sih? Dan Anto pun bertanya, ada apa sih Pi? Lu denger gak sih suara sesuatu? Enggak kok, gak denger. Dan Upi mencoba memendamnya sendiri. Dan akhirnya Upi pun coba menutup kupingnya dengan sleeping bag dan mencoba untuk tidur. Akhirnya tertidurlah dia di situ. Pagi harinya jam 7 pagi, teman-temannya nih udah bangun karena ada matahari nih udah mulai bermunculan nih. Dan mereka kaget kok Anto sama Upi ada di luar. Dan ternyata setelah mereka bangunin Upi sama Anto, iya semalam gue cek jalur dulu dan akhirnya gue ketiduran di sini. Itu kata Anto, kata teman-temannya. Akhirnya jam 7 pagi mereka masak-masak kopi aja sebentar sambil makan makanan ringan dan packing tenda untuk melanjutkan trek ke bawah dan yang belum tahu arahnya. Akhirnya mereka berjalan lagi nih dari tempat mereka tidur ke bawah dengan harapan segera menemukan pos 2 yang mereka cari-cari dari semalam. Ternyata nggak jauh dari tempat tidur mereka semalam ini, selang hanya beberapa menit
itu ada tenda senior mereka di bawah mereka. Dan ini aneh banget sih gitu. Maksudnya mereka udah mencoba mencari nih semalamnya Upi sama Anto, tapi mereka nggak menemukan. Cuman ternyata selang paginya mereka jalan nggak jauh dari situ, udah ada nih tenda seniornya. Dan di situ pun mereka seneng lah ketemu seniornya ini. Dan akhirnya di situ mereka menyapa seniornya dan bilang, "Bang, akhirnya bang mau nyampe bang." Akhirnya seniornya bilang, "Lalu dari mana aja semalam gue tunggu-tungguin, gue cari-cari nggak ada gitu. Gue pingin buru-buru ke bawah ini buat coba ngabarin orang bawah untuk bantu cari lo ke atas," kata seniornya. "Enggak bang, jadi semalam tuh kita tersesat bang. Kita hampir jam 2 malam tuh belum tidur, masih di trek gitu." "Hah? Jam 2 malam lu ada masih di trek?" "Iya bang," gitu. "Lah tadi gue jam 5 subuh, waktu gue bangun, itu gue coba ke atas nih, nggak ada tenda kalian kok," gitu. "Iya bang, jadi gue juga semalam tuh coba jalan-jalan ke bawah, malah ada pohon gede nih bang, tapi pas gue turun kok nggak ada ya," gitu. "Ah yaudahlah, kalau masalah kayak gitu jangan dibahas di sini." Jadi kesimpulannya, waktu seniornya naik ke atas untuk mencari tenda si Upi dan kawan-kawannya ini, dan di saat Upi dan Anto nyari ke bawah ini, jadi mereka tuh saling mencari tapi nggak ketemu. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan itu jam 9 pagi untuk ke pos 1 dan Pancuran Pitu. Sesampainya di pos 1, mereka jalan lagi, jalan, sampailah mereka di Pancuran Pitu dan mereka mandilah di sana. Di selang-selang mandi, Anto keceplosan. "Ini sih Pi, gara-gara lu ngambil Edelweiss sama botol sajen." Seniornya pun menengok ke arah Upi. "Bener Pi?" "Iya bang," Upi bilang gitu. Dan akhirnya Upi pun mendapatkan hukuman dari seniornya di sini. Gue nggak bisa bilang hukumannya seperti apa, yang penting si Upi ini mendapatkan hukuman dari ketiga seniornya. Setelah mendapatkan hukuman ini, akhirnya mereka berkumpul untuk mencari mobil mengantarkan mereka ke Unsut kembali. Akhirnya malamnya mereka sampai di Unsut, mereka istirahat dulu, menikmati kota Purwokerto, dan akhirnya besok paginya mereka baru melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta, Upi teringat masih ada batu merah yang dia bawa. Diceklah di tasnya. Ternyata batu merah itu nggak ada. Padahal Upi udah nyimpen di sebelah dalam tasnya dan dia ingat benar disimpan di mana. Karena waktu malam sampai di Purwokerto itu, Upi masih ngecek dan masih ada. Ternyata sampai di Jakarta udah nggak ada. Paling gitu teman-teman cerita gua berdasarkan kisah nyata dari Upi dan teman-temannya Sispala Jakarta Selatan pada tahun 2008 dalam ekspedisinya ke Gunung Slamet via Baturaden tahun 2008. Banyak banget nih hikmah dan pelajarannya yang bisa kita ambil dari kisah pendakian ini. Salah satunya adalah tentang haid yang dialami oleh Ayu. Ketika kalian haid, sebenarnya nggak masalah sih kalian mau naik gunung, cuman kalian harus bersih dan kalian harus yakin kalau misalkan sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Kadang pembawaan pikiran kita yang bikin kita jadi takut akan sesuatu dan muncullah sesuatu tersebut. Dan kalau kalian naik gunung, usahakan jangan pernah membuang pembalut kalian di sembarang tempat. Yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil adalah dari kisah si Upi ini. Upi ini banyak banget melanggar aturan. Dia mengambil Edelweiss, dia mengambil botol sajen yang notabene-nya itu erat hubungannya dengan hal gaib. Dan ketika turun ke bawah, akibatnya ternyata dia tersesat. Dan alhamdulillah mereka tersesat masih bisa menemukan trek yang sebenarnya. Kita nggak tahu kalau misalkan terjadi hal-hal yang lebih berat yang dialami Upi dan teman-temannya. Pelajaran ketiganya adalah kalau bisa, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalian jangan sampai terpecah nih.
jadi beberapa tim. Kalau bisa naik bareng, turun juga bareng-bareng, kondisinya apapun. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pendakian UPI adalah yang gue sebutin barusan. Dan buat teman-teman, terima kasih selalu stay buat ngobrol.com. Dan terima kasih juga atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya. Stay tune terus di ngobrol.com.